Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming, web programming, pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas terkait pagination di PHP. Jadi sebelum kita praktek, kita pahami dulu apa itu pagination ya, teman-teman ya. Jadi pagination ini adalah sebuah fitur atau untuk pengaturan untuk pembatasan menampilkan jumlah record di dalam satu halaman web ya. Jadi kenapa kita harus membatasi jumlah record yang ditampilkan dalam sebuah halaman web? Sebab jika seandainya record tersebut tidak kita batasi, artinya sangat banyak gitu ya, maka halaman tersebut akan sangat berat untuk dibuka dalam satu waktu yang berbarengan gitu ya, dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, oleh sebab itu kita perlu menggunakan namanya system pagination, yang mana kita bisa membagi jumlah record per halamannya berapa yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian secara otomatis nanti akan muncul jumlah halamannya dan bisa kita next dan sebagainya. Jadi tujuannya untuk mempercepat loading dari halaman tersebut. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita praktek, jangan lupa di like, di subscribe, dan di klik lonceng ya. Jadi ketika nanti ada tutorial baru, teman-teman akan langsung secara otomatis diberitahu ya. Oke, langsung aja kita praktek ya, bagaimana cara membuat pagination di PHP ya. Oke, kita lanjutkan untuk praktikumnya ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita udah membuat untuk list menampilkan data mahasiswa seperti ini ya. Ini totalnya kita ada 24 record ya. Tapi di sini kita belum membuatkan untuk pagination-nya. Ya, ini jadi dari kita copy dari latihan yang sebelumnya ya. Oke, lanjut aja. Berarti kita menyisipkan codingannya di index dulu ya untuk sementara. Oke. Nah, untuk membatasi atau menampilkan record di dalam halaman web kita bisa menggunakan limit teman-teman ya. Limit 0, misalnya 10 ya. Nah, 0 ini adalah nilai awalnya dimulai dari berapa, kemudian 10 ini adalah jumlah record yang akan ditampilkan di dalam halaman web kita gitu ya. Nah, kenapa 0? Karena array itu mulainya indeksnya dari 0 ya teman-teman ya. Kalau misalnya 10 record yang ditampilkan, maka cara menghitungnya mulai dari 0 ya, 0 sampai 9. Itu untuk halaman pertama. Maka berikutnya 10 sampai berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Kita coba aja, saya save ya. Saya jalankan. Tadi ini tampil semua ya, teman-teman. Saya refresh. Nah, tampil 10 ya. Jadi 22 dari 24 record seharusnya nanti ada 3 halaman. Ini kita belum masuk ke sana. Nah, ini kita baru membatasi 10 ya. Benar ya. Kalau saya taruh 5 nanti dia berubah 5 lagi di sini misalnya. Saya coba ganti 5. Saya refresh. Nah, tambah sedikit ya, teman-teman ya. Jadi saya 10 aja lah dulu. Karena record saya masih sedikit ya, baru 24. Nah, selanjutnya saya buat sebuah variabel di sini namanya awal data. Nah, nilai yang 0 ini, nah saya pindahin ke sini. Kemudian saya buat variabel lagi di sini jumlah record per halaman ya. Nah, ini nilai yang ini saya pindahkan ke sini. Supaya kenapa harus kita buat variabel nanti supaya kita bisa menggantinya dengan gampang gitu ya. Nah, nilai itu kita panggil dengan nama variabel sekarang, teman-teman ya. Nah, ini recordnya, jumlah record yang akan ditampilkan per halamannya gitu ya. Nah, gitu. Oke. Saya simpan perubahannya, kita refresh. Nah, sama aja ya 10 ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita ganti-ganti ini aja. Oke. Itu sudah. Selanjutnya bagaimana cara kita mencari jumlah record ini. Nah, jadi nanti rencananya jumlah recordnya kita tampilkan di atas ini gitu ya. Oke, sekarang kita coding aja. Saya buat dulu sebuah variabel namanya result ya. Sini saya buat mysqli ya. Query ya, buka kurung. Kemudian panggil variabel koneksi. Kemudian query-nya ya. Select bintang from mahasiswa kayak gitu ya. Oh, sorry, ke bawah deh.
Nah, di sini teman-teman ya. Kemudian saya buat lagi sebuah variabel namanya jumlah data gitu ya. Nah, ini nanti ini mysqli 6 ya underscore rows buka kurung, kita panggil result tadi ini. Result ya. Nah, sekarang saya tampilkan jumlah datanya ya. Jumlah data. Nah, itu aja, koma saya echo variabel jumlah datanya tadi. Oke, saya coba kita ini kan tampil benar nggak 24 record ya. Kita coba. Nah, benar ya. Jadi jumlah data sama dengan 24 ya. Nanti di sampingnya ini kita batasin sama garis saja. Jadi kita buat sebuah echo lagi untuk pembatasnya ya. Karena kita akan mencari nanti jumlah halamannya berapa gitu ya. Nah, seperti itu batasnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari halaman ya. Cari halaman. Kita buat dulu variabel namanya halaman ya. Jumlah halaman, sorry. Jumlah halaman. Kita akan mencari jumlah halamannya. Di sini ya. Jumlah halaman ya. Rumusnya adalah untuk mencari rumus jumlah halaman ini ya. Ini sebenarnya nggak spasi nggak apa-apa. Aduh, kegeser-geser terus ya. Rumusnya adalah di sini kita buat jumlah data ya. Jumlah data dibagi jumlah record per halaman ya rumusnya. Jumlah record per halaman gitu ya. Oke, kita coba teman-teman ya. Sekarang kita echo lagi. Echo, kita buat labelnya dulu. Jadi ya, jumlah halaman misalnya ya, sama dengan koma, baru kita echo variabelnya. Nah, kita coba lihat benar nggak ya. Oh, ada yang salah di line 55. Jadi ya. Jumlah halaman sama dengan jumlah data, teman-teman. Ini ada kurang ya. Data ya. Kita refresh ya. Nah, itu. Benar ya. Nah, cuman di sini jumlah halamannya 2,4. Nah, ini masalah, teman-teman. Kan nggak mungkin jumlah halaman tuh pecahan ya. Nah, di sini dia jumlah data 24 ya. Kalau kita bagi 10, karena saya mau nampilin per halamannya 10, jadi berapa? Jadi 10 kali 2, 20, itu 2 halaman ya. Jadi sisanya 4, berarti seharusnya 3 halaman. Nah, kalau kita menggunakan teknik pembulatan yang biasa, maka dia akan mencari ke yang paling dekat. Misalnya kalau ke bawah paling dekat. Nah, itu nggak bisa kita pakai. Karena seharusnya ini adalah 3 halaman, walaupun halaman terakhir cuma isinya 4 record gitu ya. Nah, maka kita gunakan pembulatan ke atas, teman-teman. Pembulatan ke atas ini namanya cell ya. Kita lihat dia harus dibulatkan ke atas. Kita refresh. Nah, jadi 3 halaman benar ya. Ini 24 bagi 10 jadinya 3 halaman, walaupun yang halaman terakhir itu cuma 4 record. Paham ya sejauh ini? Nah, seperti itu ya. Kemudian kita udah berhasil mencari jumlah halaman dan membulatkannya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita mencari halaman yang aktif, teman-teman. Halaman yang aktif ya. Di sini kita pakai if kalau di sini ya. If buka kurung reset ya, buka kurung lagi, kita gunakan get ya. Fungsi get halaman gitu ya, halaman.
Nah, jika dia memasukkan halamannya atau halamannya dipilih gitu ya, maka di sini kita buat halaman aktif sama dengan ya get halaman. Nah, halaman yang dimasukkan itu yang aktif gitu ya. Nah, else ya. Dan dari itu berarti kalau dia nggak milih, misalnya ketika halaman indeks pertama kali dibuka, maka yang aktif adalah halaman 1. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai awal. Jadi gini, teman-teman. Kalau misalnya buka halaman kedua. Nah, kan ngitungnya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. Berarti halaman kedua itu dimulai dari dari nomor ke 10 karena bacanya dari 0 dulu ya. Karena dia indeks array itu mulainya dari 0 ya. Nah, bagaimana rumusnya? Maka di sini kita harus mencari. Jadi awal datanya kita nggak menentukan dari 0 lagi karena nanti tergantung yang dipilih, diklik gitu ya. Maka di sini kita ganti, kita komposkan ini ke bawah, kita cut ya. Cut ke bawah begini, awal data ya. Ada rumusnya, saya lupa awal data sama dengan buka kurung ya, jumlah record per halaman ya, ini CML per halaman gitu ya, kemudian dikali halaman aktif ya, kemudian dikurang jumlah record per halaman lagi. Nah, dikurang. Nah, kita coba hitung-hitung oret-oret teman-teman ya. Misalnya awal data yang halaman kedua ya, jumlah recordnya per halaman ada 10 ya, berarti 10 halaman aktif. Nah, nanti dicari misalnya halaman berapa yang diklik halaman aktif, misalnya berapa misalnya, atau langsung aja kita praktekkan ya, ini aja ya. Nah, seperti itu awal jumlah record per halaman. Oke, sama ya. Nah, coba jadi ininya tetap awal data di sini ya. Nah, sekarang coba kita tes saja. Get ini dia ngambil dari link nanti teman-teman ya, get ini ya. Jadi kita coba di sini ya. Jadi caranya gini kalau mau tesnya. Ini misalnya halaman 1 dulu ya. Nah, ada yang salah. 65 ya. 65. Sini. Oh iya, ini nggak ada titik komanya, lupa. Ya. Kita save lagi. Refresh. Nah, benar ya. Sekarang saya ganti jadi halaman 2, teman-teman. Coba perhatiin. Kalau halaman 1 Sumanto sama dengan Muhammad Gandhi ya. Coba halaman 2 itu apa yang muncul? Nah, beda lagi ya. Dewi Rista tadi sekarang halaman 3. Kalau halaman 3 ini 4 record, teman ya. Nah, benar ya. Nah, gitu. Jadi itu fungsinya untuk awal data tadi gitu ya. Jadi fungsinya untuk awal data tadi ini. Jadi mulai dari nanti dibacanya dari mana yang dipilih, nanti dia ngitungnya kalau halaman pertama itu kalau 10 record yang ditampilkan per halaman berarti 0 sampai 9. Kalau 10 itu udah masuk halaman kedua gitu ya. 10, 11 hitung aja ke belakang gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti halaman 20 halaman kedua ya kan. Halaman ketiga itu berapa gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk mencari awal data. Oke, selanjutnya gini teman-teman ya, supaya ini codingannya lumayan panjang ya. Jadi supaya di sininya nggak terlalu panjang, kita buatkan sebuah halaman dulu, nanti kita include-kan aja di sini ya. Di sini kita buat sebuah halaman, ya kita simpan, nanti kita kasih namanya page action ya, .php ya. Kasih namanya di sini page underscore action .php ya. Nah, di sini nanti ada codingan PHP yang kita kopaskan yang tadi kita ketik ya teman-teman di sini supaya nanti nggak terlalu panjang ya. Kalau coding yang terlalu panjang nanti terlihatnya lebih jelimet ya.
lebih susah. Nah, ini yang udah kita ketik sampai ini tetap di sini. Yang ininya kita kopaskan semua ya. Kita cut ya. Cut. Kita copyin di sini ya. Nah, sampai sini kan kemarinnya. Tadi kan sampai sini ya, sampai awal data ya. Nah, kita lanjutkan lagi supaya nggak terlalu lama videonya teman-teman saya copyin aja dulu, nanti saya terangin ya. Dari sini ya sampai sini ya. Saya copyin dulu supaya nggak terlalu lama ya durasinya. Oke. Nah, ini dulu teman-teman ya. Nah, ini nanti di sini dia membaca menggunakan metode get untuk halamannya ya. Nah, HTML special char get halaman. Nah, kalau halamannya if halaman kecil dari 1, maka halaman tersebut dianggap halaman 1 gitu ya. Kecil atau sama dengan 1. Kemudian posisi, kita untuk mencari posisinya rumusnya adalah halaman dikurang 1 dikali jumlah record per halaman. Nah, ini bisa dites rumusnya nanti teman-teman ya. Jadi misalnya posisinya posisi yang keberapa misalnya. Jadi rumusnya halaman berapa dikurang 1 dikali jumlah per record. Ini udah kita tes, teman-teman silahkan dites rumus ini nanti ya. Kemudian kita tambahkan logic lagi, if halaman besar dari 1, nah maka nanti tombol back-nya aktif. Karena kalau lebih 1 nanti dia back untuk ke satunya kembali lagi aktif sendiri ya. Ini codingannya. Kemudian di sini ada logic yang berikutnya, jika halaman sama dengan 1, di sini ada perulangan teman-teman. For i sama dengan halaman kurang 1, i kecil sama dengan halaman tambah 3, i tambah. Jadi dia nambah sendiri nanti ya, nanti ini kemudian ekonya nanti di print angkanya, nanti tergantung dari jumlah halamannya ya. Angkanya nanti muncul sendiri. Misalnya angka 1 sampai berapa, tergantung pembagian per halamannya juga ya. Kemudian ini else if halaman sama dengan jumlah halaman ya. Nah, ini rumusnya continue. Jadi nanti kalau seperti ini nanti nah ini halaman sama dengan jumlah halaman. Ini rumusnya. Ini for i sama dengan halaman kurang 3 i kecil sama dengan halaman i tambah-tambah. I tambah-tambah ini maksudnya i sama dengan i ditambah 1 gitu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. If else if ya, halaman sama dengan jumlah halaman kurang 1. Sama dengan ini kita udah belajar sebelumnya teman-teman ya. Apa bedanya sama dengan seperti ini. Sama dengan seperti ini artinya operator pembanding ya. Nah, seperti itu. Nah, ini codingannya teman-teman ya. Kemudian ini lagi else selain dari itu gitu ya. I sama dengan halaman kurang 1. Jadi nanti di sini ya. Kalau dia dikurangin 1 nanti dia jadi seperti back dan next. Nah, ini yang terakhir yang next-nya ya. Yang next-nya. Nah, kalau misalnya halamannya kecil sama dengan jumlah halaman ya. Nah, next halaman tambah 1 ya. Jadi ketika di next dia akan nambah 1 ya. Oke, kita coba simpan ya teman-teman ya. Supaya tidak terlalu panjang ininya. Kita simpan ya. Coba saya running lagi ya. Belum dibuka lagi halaman webnya ya. Kita coba jalankan. Nama foldernya pagination ya. Nah, kita langsung aja karena indeks nggak usah di ini ya. Ya, karena dia ada loginnya, udah kita harus login dulu ya. Nah, sebentar ini boleh disimpan Pak belum ya? Oh ya, dia belum dipanggil teman-teman. Jadi ini baru halaman page actionnya, nanti di indeksnya dia harus di-include ya. Nah, nanti di-include di sini. Di sini tinggal di-include. Namanya tadi apa? Page underscore
action ya .php. Jadi nggak terlalu panjang codingannya. Kalau semuanya kita ketik di halaman indeksnya itu lumayan panjang ya teman-teman ya. Di sini juga kita tambahkan action ya. Nah seperti ini. Kita coba lagi, refresh ya. Nah ada yang salah, halaman line 72 ya. Di back action line 72 kita lihat ya. Ya ini penutupnya kehapus satu ya, penutup dari if-nya ya, seperti ini. Ini ada pembukanya, ini ada kurung kerawal penutupnya ya. Kita save lagi ya, kita refresh. Udah di save belum ya? Save ya. Oke. Oh ini penutupnya kok salah, salah ketik. Ya, harus teliti ya untuk mengetikkan codingannya ya. Nah ini sudah teman-teman ya. Ini saya batasin lagi ya, di sini belum echo-nya belum ditambah. Ini kita tahu nanti jumlah datanya berapa, kemudian jumlah halamannya 3. Ini belum ada pembatas ya. Saya tambahin lagi. Untuk echo-nya di mana ini? Ntar ya. Oh di indeks kayaknya. Saya tambahkan echo-nya. Nah echo ke jumlah halaman di sini ya. Saya tambahin di sini echo lagi pembatasnya ya, supaya dia nggak seperti tadi ya, nggak ada pembatas. Kemudian saya tambahkan echo di sini halaman titik 2 aja, jangan lupa titik koma ya. Oke, saya save. Coba kita running lagi. Nah ini ya teman-teman, jadi udah, jadi ini informasinya tampil di sini ada sebanyak 24 record, kemudian jumlah halamannya 3 ya. Nah sekarang kita lihat, atau kita next juga bisa ya. Ini halaman keduanya beda namanya, next lagi. Ini halaman ketiganya cuman terdiri dari 4 record, bener ya. Saya back juga bisa back. Nah kalau dia posisinya di halaman 1 maka backnya nonaktif. Saya klik di 2 juga, di link angka 2 juga bisa muncul, kemudian di 3 gitu ya. Nah ini udah, kemudian di back lagi, jadi dia akan menyesuaikan teman-teman ya. Sama dengan ininya coba berarti dia menggunakan metode get membaca ini ya. Jadi saya klik 2 ini, dia nanti akan bawa. Jadi sebelumnya kita udah tambahkan logiknya, kalau kita klik halaman 2 maka dia mulai dari record nomor 10 karena indeksnya dari 0 gitu. Saya klik, jadi muncul recordnya juga beda di sini ya. Nah seperti itu ya. Nah ini karena masih standar ya, belum ada CSS-nya. Paling nanti kita tambahkan CSS-nya untuk mempercantik tampilannya ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini untuk pagination-nya ya. Kita bisa melihat jumlah recordnya berapa, jumlah halamannya berapa. Nah ini kalau 10 ya, coba kita ganti lagi. Kalau 10 per halamannya, kalau misalnya saya tambah 5 ya, saya ganti 5. Kemudian nah ini yang 5 kita coba ya. Kita udah simpan belum tadi ya, yang kita ganti ya. Nah 5 ya, jadi halamannya dinambah teman-teman ya. Jadi 24 bagi 5 berapa? Berarti 5 halaman ya, walaupun halaman yang terakhirnya nanti terdiri dari 4 record ya di sini. Yang terakhir masih ada next. Nah ini ada cuma 4 record ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Silakan mencoba ya. Nanti untuk shortcut, link shortcutnya akan saya kasih di detail ya. Silakan di download untuk contohnya kalau kurang jelas ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.